Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku dimanapun saudara berada, ikhwan fillah rahimakumullah. Di dalam kop surat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tertera ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wal takum minkum adalah hendaklah ada di antara kamu yang senantiasa melakukan proses pembentukan, yang selanjutnya melaksanakan amar ma'ruf, melaksanakan perbuatan-perbuatan kebajikan, dan mencegah kepada hal-hal kemungkaran. Saudaraku yang berbahagia, adapun misi yang diemban oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia adalah dua hal: melakukan kebaikan, amal ma'ruf, dan berupaya mencegah kemungkaran. Kedua perbuatan ini harus dilakukan dengan landasan keilmuan. Tanpa dengan ilmu, kedua hal, tugas dan tanggung jawab kita di muka bumi ini, insya Allah tidak akan memperoleh hasil yang baik. Oleh sebab itu, ada di antara kita sekelompok manusia yang melakukan kebajikan. Salah satunya adalah menyuruh satu perbuatan kebajikan, dan ada upaya mencegah segala kemungkaran. Kedua kegiatan ini harus dilakukan dengan landasan keilmuan. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk melaksanakan perintah ini membuat satu kaderisasi secara formal yang di tingkat Dewan Dakwah Pusat dilaksanakan dengan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Apa sebenarnya tujuan daripada pembuatan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ini? Tidak lain adalah dalam rangka untuk melahirkan dai-dai ilallah, penerus perjuangan dalam rangka mendekatkan kalimat Allah di seluruh pelosok negeri. Ikhwan fillah rahimakumullah, selama ini Dewan Dakwah Islamiyah Pusat banyak sekali diminta oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan dai di daerah-daerah. Ternyata sampai dengan tahun 2000 Dewan Dakwah Islamiyah Pusat tidak lagi mampu memenuhi harapan dari masyarakat akan kebutuhan dai-dai ilallah di seluruh pelosok negeri ini. Oleh sebab itu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ketika memasuki setengah abad bertugasnya Dewan Dakwah dalam melaksanakan amal ma'ruf dan munkar ini, maka melahirkan satu kebijakan meminta seluruh perwakilan Dewan Dakwah yang ada di seluruh Indonesia membuka akademi-akademi dakwah. Alhamdulillah sudah hampir merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini memiliki akademi dakwah. Walaupun sesungguhnya akademi dakwah ini sebenarnya diperuntukkan untuk setiap kabupaten kota. Adalah merupakan jenjang untuk bisa masuk ke STD, sementara sekolah tinggi ilmu dakwah diharapkan ada di seluruh provinsi, sehingga di tingkat pusat menyelenggarakan pendidikan kader dakwah pada tingkat yang lebih profesional pada tingkat strata 2 dan strata 3. Kenapa ini diperlukan? Karena sesungguhnya sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk melakukan perbuatan makruh dan mencegah kemungkaran ini harus dengan landasan keilmuan. Oleh sebab itu merupakan satu kewajiban pada dai-dai ilallah Dewan Dakwah harus memiliki keilmuan yang tinggi sesuai dengan perkembangan zamannya. Disebabkan karena ketidakmampuan lagi Dewan Dakwah Pusat untuk melahirkan duat yang akan diberikan kepada daerah-daerah, maka daerah-daerah melaksanakan
pembukaan Akademi Dakwah. Alhamdulillah, tingkat Sumatera Utara telah berdiri Akademi Dakwah Indonesia yang sekarang akan memasuki gelombang ketiga dalam rangka penerimaan mahasiswa. Alhamdulillah, pada angkatan pertama, Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara berhasil melahirkan 14 orang alumni Akademi Dakwah yang selanjutnya meneruskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir di Jakarta. Dan selanjutnya pada gelombang kedua ini, insya Allah kami akan meneruskan lagi mudah-mudahan 8 orang mahasiswa ADI yang selanjutnya akan melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Ikhwan fillah rahimakumullah, masa belajar di Akademi Dakwah itu hanya 1 tahun, di mana 1 semester mereka memperoleh teori dan 1 semester melaksanakan praktek dakwah. Alhamdulillah, gelombang kedua sekarang sedang menunaikan tugas mereka dalam rangka untuk memenuhi target 1 semester kerja praktek di lapangan dakwah. Baru nanti setelah mereka wisuda, mereka mengikuti seleksi di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, dan selanjutnya jika lulus, mereka melanjutkan pendidikan di S1 dengan seluruh biaya, baik biaya akademis maupun biaya kehidupan, ditanggung oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Alhamdulillah, ikhwan fillah sekalian, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir memperoleh predikat B sangat baik untuk daerah Jabodetabek pada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang ada se-Jabodetabek. Hadirin sekalian, bagaimana sebetulnya persyaratan untuk masuk Akademi Dakwah? Sederhana. Kesederhanaan itu ditunjukkan dengan mereka harus tamatan dari madrasah aliyah, apakah madrasah aliyah negeri maupun madrasah aliyah swasta. Tetapi kami memang lebih mementingkan atau menomorsatukan bagi mereka yang tamatan dari pesantren tingkat aliyah. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki bekal dakwah. Yang kedua adalah mereka harus memiliki komitmen menjadi seorang da'i ilallah, menjadi pejuang-pejuang dakwah yang siap ditempatkan dimanapun mereka harus ditempatkan di seluruh pelosok negeri ini. Yang ketiga adalah harus memiliki skill dan kemampuan, baik skill dalam berdakwah maupun pengetahuan daripada keilmuan dakwah. Nah, selanjutnya juga mereka harus memiliki komitmen dalam kerja dakwah. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun proses seleksi yang kami lakukan itu adalah pertama ada tes tertulis berkaitan dengan kemampuan keilmuan dasar keislaman, kedua kemampuan baca tulis dalam bahasa Arab, ketiga adalah minimal telah menghafal Al-Quran sebanyak 1 juz. Yang diharapkan nanti setelah tamat STIB mereka harus bisa menghafal 30 juz. Inilah harapan kita, sehingga kualitas daripada kader-kader dakwah yang dilakukan oleh Akademi Dakwah maupun Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir akan bisa bekerja dalam rangka mengembangkan amanah dakwah sebagaimana oleh pendahulu-pendahulu kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, segera daftarkan kalau ada di antara bapak-bapak memiliki saudara-saudara atau bisa merekomendasikan calon mahasiswa baru untuk gelombang ketiga pada Akademi Dakwah. Kami siap menerima mereka di kantor Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso nomor 325. Cukup datang mendaftarkan diri dan menunggu proses seleksinya pada setiap hari kerja pada Senin sampai dengan Sabtu pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Insya Allah para kader-kader dakwah kami, dai-dai kami senantiasa berada di tempat pendaftaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.